Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja, amin. Dan saya selalu berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Mari seperti biasa sebelum kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan, bersaat teduh, kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan kegiatan kita di hari ini, kita percaya ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di hari ini bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan adakan hari ini bagi kami. Tuhan beri kesempatan lagi bagi kami di hari ini untuk melakukan sesuatu yang terbaik, baik itu untuk kehidupan kami maupun juga untuk Tuhan. Terima kasih kalau Engkau telah menyertai kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Engkau menjaga, menyertai dan memberkati kami. Hari ini firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penyemangat bagi kami untuk melangkah di hari ini. Karena kami tahu tantangan, masalah, kesulitan pasti ada. Tetapi ketika firman Tuhan kami pegang, maka kami akan tampil menjadi pemenang. Terpujilah Engkau, urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, taat di tengah situasi yang baik dengan fasilitas mendukung adalah mudah untuk dilakukan. Tetapi bagaimana jika situasinya tidak baik, penuh dengan tekanan, aniaya, ancaman, dan resiko? Kebanyakan orang akan berusaha mencari aman dengan melakukan tindakan kompromi daripada harus menanggung resiko. Kalau kita baca di dalam Alkitab tentang kisah Daniel, Daniel menghadapi masalah yang berat dan penuh resiko berhubungan dengan ibadahnya kepada Tuhan. Namun, hal itu tidak menggoyahkan imannya. Alkitab mencatat Daniel tetap berdoa menghadap ke Yerusalem 3 kali sehari. Daniel pasal 6 pada ayatnya yang ke-11 dikatakan begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi sekalipun orang asing dan orang buangan, Daniel mendapatkan kedudukan tinggi di Babel dan dikasihi oleh Raja Darius, sehingga pejabat-pejabat pemerintahan lainnya itu iri hati kepadanya. Karena itu mereka pun bersepakat membuat peraturan baru berupa larangan barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain sebagai raja, ia akan dilemparkan ke gua singa. Itu di Daniel pasal 6 pada ayatnya yang ke-8 dikatakan begini. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semuanya penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mendapatkan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya tidak membuat Daniel takut dan gentar. Ia tetap beribadah kepada Tuhan sebagaimana yang biasa dilakukannya 3 kali sehari.
Dikatakan di sini begitu jelas bahwa 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, melihat hal itu, mereka semakin geram terhadap Daniel, lalu mendesak raja untuk menegakkan undang-undang. Daniel kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa. Pertanyaannya adalah, apakah singa-singa itu memangsa dan menerkam Daniel? Saudara, kalau kita baca, tidak. Tuhan telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk membungkam dan mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga Daniel tetap hidup. Mendapati Daniel tetap selamat, Raja Darius pun bersukacita dan memerintahkan untuk mengeluarkan Daniel dari kandang singa itu. Lalu raja membuat titah supaya orang-orang yang menuduh Daniel, termasuk keluarganya, dilemparkan ke dalam gua singa itu. Dan tanpa menunggu lama, singa-singa itu menerkam dan membunuh mereka. Saudara, perhatikan dengan baik. Ketaatan selalu mendatangkan mujizat karena Tuhan selalu ada di pihak orang benar. Amin. Karena itu jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Mari terus kita semakin giat melakukan apa yang selalu kita lakukan. Seperti biasa, ibadah, pelayanan. Mari kita semakin giat melakukan itu menjelang kedatangan Yesus kali kedua. Amin. Dan saya percaya ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita akan mengalami sama seperti yang dialami oleh Daniel. Pertolongan Tuhan selalu nyata. Dan perhatikan, Daniel mendapat jabatan, bahkan sangat dikasihi oleh raja. Ya, kiranya kita pun bisa belajar dari Daniel. Dan hari ini kiranya Bapak Ibu semuanya berkemenangan dalam segala tantangan kesulitan yang dihadapi. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami kiranya bisa belajar dari kisah Daniel. Kini kami tahu bahwa Tuhan selalu berpihak pada orang benar. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk selalu taat pada apa yang Tuhan katakan. Kami melakukan dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam tugas kerja hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan mereka mengalami sukses, keberhasilan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami